Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terus ibu mau absen masuk semua hari ini? Terus hari ini kita mau belajar tentang strategi belajar sesuai gaya belajar. Jadi tujuannya adalah membantu siswa mengenali gaya belajarnya. Jadi kalau gaya belajarnya udah kenal, udah tahu, kita bisa belajar sesuai strategi belajar kita. Sesuai apa? Strategi belajar. Oke, lanjut. Ice breaking. Ibu mau ice breaking yang apa tuh? Ikan buntal ya toh kan? Jadi yang ini visual ikan buntal, yang ini kepiting, yang itu ubur-ubur ya, ubur-ubur. Jadi ini semua nak. Yang ibu tunjuk itu yang bergerak. Oke. 1, 2, 3. Ikan buntal, ikan buntal, kepiting, kepiting. Ada ubur-ubur, ada ubur-ubur, kepiting, kepiting. Ada ubur-ubur, ada ubur-ubur. Ikan buntal, ikan buntal. Berarti masih fokus. Terus di sini kan ada nggak yang suka belajarnya itu baca buku aja belajarnya, jadi baca aja ada nggak? Ya. Ada nggak yang di sini belajarnya sambil gambar-gambar, sambil coret-coret? Terus belajarnya sambil dengerin musik ada? Nah, menurut kalian dari gaya belajar, nih ada tuh soalnya, A suka menggambar saat belajar, B suka mendengar penjelasan, C mencoba langsung. Mana yang lebih pintar? Semuanya yakin? Oke, menurut kamu mana yang lebih pintar antara A, B, C? Semuanya? Ya, kemarin ini udah jelasin tipis-tipis ya. Semuanya pintar kalau sesuai strategi belajarnya. Jadi minggu lalu udah ibu kasih tes. Nah, nih membuka catatan minggu lalu udah kasih ibu tes kan? Dah. Yang ini kelompok? Itu apa tuh? Berempat banget nih kinestetik. 1, 2, 3, 4 tadi ya? Kinestetik. Jadi ini ibu jelasin dikit. Duduknya ada visual ya. Jadi karena visual ada banyak, buat 2 kelompok ya. Kelompok visual 1, visual 2, audio 1, audio 2, sama kinestetik. Karena kinestetiknya cuma 4 orang, banyak banget kinestetik. Nah, pengertiannya gaya belajar kita lihat. Gaya belajar atau learning style. Apa? Learning style. Sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi, gaya belajar itu merupakan kunci dari kita. Kalau kita mau belajar, gaya belajar itu kunci dulu nak. Kalau kita udah tahu gaya belajar kita, jadi kita bisa belajar sesuai apa tadi? Sesuai apa lagi? Strategi belajar.
Oke, yang pertama, gaya belajar visual. Nih, anak-anak visual nih, gaya belajar visual, dia lihat. Yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, dan orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi-ilustrasi dari atau membaca instruksi sendiri. Jadi benar nggak sih orang-orang visual ini suka baca? Benar tak? Ciri-cirinya, kalian masuk nggak ciri-ciri ini? Pertama, rapi dan teratur. Rapi nggak? Ibu lihat-lihat yang nggak rapi-rapi banget. Tapi lah ya, berbicara dengan tepat. Terus ada perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik. Jadi orang-orang visual itu biasanya dia tuh udah ada rencana. Hari ini saya mau ngapain aja ya, gitu. Orang-orang visual itu nanti istirahat mau beli jajan apa ya, udah ada rencana. Gitu ya, mana? Terus teliti dan detail. Teliti, orang-orang visual itu teliti apa-apa, oh harus detail. Beda sama kinestetik, nanti bedanya apa dilihat di kinestetik ya. Terus itu pengeja yang baik, suka baca, bisa dilihat tuh ada 10 ya. Terus biasanya tidak terganggu dengan keributan. Jadi kalau orang-orang kinestetik auditori ini ribut, orang visual tetap aja nyatet, tetap aja belajar, gitu ya. Jadi yang kinestetik ribut, dia orang nggak keganggu, tetap aja belajar. Kemudian mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Paham ya? Jadi dia tuh punya masalah tapi dia ingat. Oh, jadi kita dibalik teliti dan detail. Oke? Kemudian yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar apa? Dani, mana Dani? Baca, gaya belajar auditori itu apa? Ya, nggak kuat suaranya, nggak kedengeran. Jadi, gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Biasanya orang-orang auditori ini senang informasi itu dia dengar, ya, dengar dari orang lain, kayak gitu. Daripada dia baca, dia lebih suka dengar, Iya. Sekarang ciri-ciri belajar auditori. Coba ibu mau baca nomor 1. Siapa nih? Gisela. Mana Gisela? Baca nomor 1 Gisela. Itu berbicara kepada diri sendiri dan saat bekerja. Jadi kamu sering nggak kalau lagi nulis sering ngomong-ngomong sendiri? Gitu. Itu bener nggak? Boleh-boleh aja, kalau orang auditori itu boleh-boleh aja. Jadi dia sering ngelamun, sering ngayal sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Nomor 2, Gisel. Mudah terganggu dengan keributan auditori. Karena dia suka dengar, tapi kalau ada orang ribut kan nggak kedengeran ya. Jadi dia mudah terganggu. Terus menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan ketika baca. Jadi kalau dia baca nih, orang auditori kalau baca itu disebutin loh nak, paham nggak? Jadi orang auditori itu kalau baca misalnya, kalau orang visual baca daftar hadir ya, dalam hati aja daftar hadir gitu. Tapi kalau orang auditori daftar hadir disebutin di mulut, paham nggak maksud ibu? Jadi dia diucapin, dia baca sambil misalnya Aisyah gitu loh. Kalau orang auditori ya dibaca aja biasa santai. Sampai sini paham? Kemudian senang membaca keras dan mendengarkan. Jadi kalau dia baca itu dia ada suaranya, kata ibu tadi, bibirnya bergerak, ada suaranya. Kamu senyum-senyum terus loh. Bergerak, ada suaranya. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara. Jadi kalau ibu ngomong nih, nanti bisa ditiru nih sama mereka nih, sama auditori.
Terus merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam berbicara. Oh, berarti orang-orang auditori ini pintar ngomong. Benar nggak? Jadi biasanya kalau misalnya ada pembawa acara, biasanya orang auditori. Bisa nggak nanti kalau ibu suruh jadi MC? Benar. Nanti kalau ada acara-acara jadi MC ya. Kemudian berbicara dengan irama yang terpola. Ya karena MC tadi kan kalau MC itu ngomongnya ada titik, ada koma gitu ya. Berpola. Ini untuk orang auditori. Kemudian biasanya merupakan pembicara yang fasih. Lebih suka seni musik daripada seni lukis. Karena suka ngedenger jadi lebih suka musik dong. Kemudian belajar dengan mendengarkan dan lebih baik mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Jadi kalau yang dilihat itu nggak ingat banget, tapi apa yang dibicarakan, apa yang didengar itu lebih mudah diingat. Gaya belajar terakhir, kinestetik. Berbicara dengan perlahan cirinya. Jadi orang kinestetik kalau ngomong tuh nggak kuat-kuat, nah, tapi perhatian fisik. Kemudian menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Jadi orang kinestetik itu cicilan. Tahu apa cicilan? Cicilan ya. Itu yang berempat tuh cicilan nggak? Terus berdiri dekat ketika bicara dengan orang. Jadi kalau ngomong sama orang itu berdirinya dekat. Kemudian selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Biasanya orang-orang kinestetik itu suka olahraga. Kalian berempat suka nggak olahraga? Terus belajar melalui manipulasi dan praktik. Jadi kalau olahraga itu harus praktik. Kalau pelajaran olahraga nggak suka teori, maunya langsung. Kemudian menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Jadi kalau ngapalin orang kinestetik gini. Misalnya saya adalah sambil jalan-jalan, nggak sambil duduk. Kalau orang visual duduk diam. Kalau orang kinestetik misalnya gaya belajar adalah sambil jalan-jalan gitu. Kemudian mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Kemudian cara belajar dan media pembelajaran. Jadi gimana sih belajarnya? Dicatat nggak? Visual, ini kurang L malah turun nih. Visual, dicatat semuanya. Jadi gaya belajar visual itu apa aja? Dicatat. Bagi yang mempunyai gaya belajar visual, dicatat nggak? Dicatat ya. Bagi yang mempunyai gaya belajar visual, cara belajar dapat dilakukan dengan menggunakan media, gambar atau foto, video. Dicatat. Jadi gaya belajar visual ini kalau misalnya dia lagi baca, dengan dia ditanda-tandain tuh yang penting-penting. Dengan spidol, dengan stabilo gitu ya. Atau dikasih tulisan lain kecil-kecil gitu orang visual. Sudah? Auditori. Catat ya nah yang ini. Jadi kalian tahu strategi belajar kalian gimana. Auditori adalah gaya belajar yang cara belajarnya dengan tipe auditori ini bisa sambil mendengarkan musik, program audio lainnya, merekam penjelasan guru. Karena tipe gaya belajar auditori ini ketika membaca, telinganya harus mendengar apa yang diucapkan. Maka cara belajar sambil diucapkan dengan suara yang keras sering bisa terdengar di telinganya sendiri. Dan bisa belajar bersama teman, berdiskusi, dan saling melemparkan pertanyaan. Gaya belajar kinestetik, cara belajar yang bisa diterapkan adalah dengan mempraktikkan. Jadi kinestetik harus mempraktikkan apa yang dipelajari dan memanfaatkan multimedia interaktif yang bisa diterapkan dan bisa belajar sambil mencoret-coret atau mencari cara lain. Kinestetik dicatat ya itu ya. Sudah? Sudah belum? Kinestetik sudah? Ada pertanyaan ya? Tugas kelompok. Ini kelompok V
visual 1. Nih nak, isi nak. Ini kelompok soal 2. Diisi. Nanti disuruh presentasi. Ini kelompok apa? Kinestetik. Nih, kinestetik. Diisi. Ini ya. Ya, diisi berempat. Ini auditori 2, diisi. Nih, diisi nak. Oke, diisi waktunya 5 menit. Sudah. Sampai nomor berapa, nak? Ini, nak. Gak apa-apa, lihat buku gak apa-apa. Isi. Atas. Tulislah, isilah. Aldi, sudah. Susahnya gimana? Ya ampun, sampahnya. Susahnya gimana? Gampang ya, nak. Apa manfaat mengenal gaya belajar? Terus tuliskan 3 strategi belajar. Tapi kan ini suruh catat nggak? Ya, dicatat, ditulis. Mana ibu lihat mana catatannya? Masya Allah. Apa nih? Ada. Diisi 5 menit lagi. Kenapa Albi? Sebentar, nak. Kenapa Albi? Ya, yang dijelasin tadi. Ya. Oke, ditulis. Terus sudah? Satu lagi. Oke, auditori 1 sudah benar. Auditori 2 apa? 3 strategi belajar, gaya belajar. Oke, betul. Kenapa? Kenapa, nak? Iya, ngomong aja. Ya. Coba biar dekat. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara kamu menghargai Jangan tahu-tahu dong. Bagaimana cara kamu menghargai teman yang memiliki gaya belajar yang berbeda? Kan gini, ini kan auditori, ini kinestetik. Beda ya gaya belajarnya, atau teman sebangkunya beda. Dia suka dengerin lagu, kamu nggak suka. Misalnya dia suka dengerin guru ngomong, kamu lebih suka nulis. Terus cara kamu buat ngehargain dia gimana gitu? Ditulis di situ. Oke, sudah. Ibu mau perwakilan auditori 1, auditori 2, 1, kinestetik 1, auditor visual 1, visual 2, 1. Maju ke depan. Apa-apa, maju aja nanti, mengalir aja, maju aja. Maju dulu, nah, waktunya udah habis. Ayo auditori 1, auditori 2 maju, visual 1, visual 2 maju, kinestetik maju. Maju, nak, nggak apa-apa, maju. Maju, nak. Ya, maju. Maju, lu mau maju aja.
Iya, satu aja, satu perwakilan aja. Sini, ayo, maju satu. Sini, satu, sini. Aldi maju di. Ya, boleh, sini, saya. Siapa namanya? Sini maju nak, cepat. Ibu mau tanya dulu. Ini namanya siapa nak? Sini, namanya siapa? Koril Firly. Gaya belajarnya apa Koril Firly? Kinestetik. Coba kinestetik, strategi belajar kinestetik kayak mana? Tadi dijelasin kalau kinestetik lebih suka praktek. Jadi belajar kinestetik lebih suka apa? Mempraktikkan. Kemudian yang kedua ada Asya. Pegang nak. Asya gaya belajar apa Asya? Visual. Terus gimana strategi belajar visual? Menggunakan indera mata atau dengan cara melihat. Terus kemudian Menggunakan media atau foto video untuk belajar. ya. Terus ini siapa nak? Ali, Bu. Nih Ali. Gaya belajar apa? Visual, Bu. Ya, visual. Terus strategi belajar visual gimana? Meningkatkan prestasi akademik, mendorong kemandirian belajar, meningkatkan interaksi guru dan siswa. Oke, yang ini auditori. Gimana strategi belajar auditori? Mendengarkan penjelasan guru sambil mendengarkan musik, lebih suka membaca daripada menulis. Oke. Mendengarkan penjelasan guru dengan efektif. Belajar dengan disukai atau tanya jawab, menggunakan rekaman suara. Gaya belajar apa tadi, Nak? Auditori. Oke, udah semua boleh duduk kecuali kamu nggak. Ibu mau minta refleksi dari kamu. Semua itu benar ya, Nah, yang disebutin temennya itu. Tadi kan Ibu udah jelasin banyak. Disimak, dicatat. Kemudian Ibu mau merefleksi. Apa refleksi dari yang udah kamu pelajari? Siapa namanya tadi, Nak? Ali, Bu. Ali, apa yang bisa Ari refleksi dari materi gaya belajar yang udah kita pelajari? Dari nomor 1. Ya, semuanya. Kamu jawab apa? Semuanya. Ya, nomor 1. Nomor 1. Manfaatnya adalah meningkatkan kenyamanan dan semangat belajar. Dan jawaban nomor 2, memperkenalkan gaya belajar kita kepadanya, begitupun sebaliknya. Kita juga mengenal gaya belajar mereka. Yang benar bacanya. Jadi refleksinya adalah yang pertama, sebelum baca. Jadi yang pertama adalah manfaat dari gaya belajar adalah meningkatkan Kenyamanan dan semangat belajar. Yang kedua, cara menghargai teman yang berbeda gaya belajarnya adalah dengan memperkenalkan gaya belajar kita kepadanya. Begitupun sebaliknya, kita juga mengenal Gaya belajar mereka. Jadi nggak boleh ya, Nak, bentang-bentang beda terus akhirnya musuh-musuhan, akhirnya jelek-jelekan gitu, nggak boleh ya. Oke, terima kasih Ali, refleksinya boleh duduk. Paham sampai sini, Nak? Paham nggak? Oke, kalau paham, sudah habis pelajaran kita hari ini. Besok kita mau belajar yang baru. Jadi pertemuan selanjutnya Ibu tanya materi hari ini ya. Awas nanti kalau nggak bisa jawab, apalagi lupa gaya belajarnya apa. Ditutup bukunya. Terima kasih udah ngikutin hari ini, udah belajar dengan baik hari ini. Kalau Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Berdoa dulu ya. Oke, Albi berdoa. Udah
Tunggu nak. Kalau berdoa itu harus siap, nggak ada yang gerak-gerak lagi. Ulang Bi, berdoanya Bi. Bersiap. Iya. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lembar kerja tadi mana nak? Dikumpul boleh? Dikumpulkan. Mana lagi? Mana lagi? Dikumpul. Terima kasih ya. Minggu depan nanti ditanya lagi tentang strategi belajarnya, sudah harus ingat, sama tugasnya cerita di rumah udah menerapkan strategi belajar itu belum. Terus ditulis ya manfaatnya apa, sama sudah menerapkan strategi belajar itu belum, gitu ya. Minggu depan ibu tanya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Udah boleh keluar, boleh keluar.